Terungkap tabiat AKP Dadang Iskandar, polisi tembak polisi saat diinterogasi. Terungkap tabiat AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Setelah menembak mati AKP Ulil Rianto Ansari, AKP Dadang Iskandar justru meninggalkan rekannya itu dalam kondisi sekarat di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Dengan santainya dia melenggang meninggalkan parkiran Mapolres Solok Selatan menggunakan mobil dinasnya Isuzu D-Max. Setelah berbagai upaya yang dilakukan penyidik, AKP Dadang Iskandar lalu menyerahkan diri dengan mendatangi kantor Polda Sumbar. Namun, video pengamanannya saat menyerahkan diri viral di media sosial, di mana Kepulauan Dadang Iskandar terlihat tidak diborgol dan masih sempat merokok saat berada di kantor Polda Sumbar. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, menjelaskan terkait tidak diborgolnya tersangka merupakan sebuah trik agar pelaku dapat terbuka dan mengakui perbuatannya. Itu maksudnya, di mana hal itu dalam rangka pemeriksaan, sehingga itu adalah trik, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Ia menyebutkan, tidak diborgolnya tersangka penembakan perwira Polri tersebut merupakan sebuah trik atau strategi. Jadi itu trik atau strategi, supaya pemeriksaan itu lancar, sebutnya. Diharapkannya dengan trik tersebut membuat pemeriksaan lancar, dan bisa mengungkap semua yang berhubungan dengan perkara penembakan tersebut. Dikasih minum, dikasih makan, dan rokok. Jadi itu trik atau strategi untuk melakukan pemeriksaan, tegasnya. Trik tersebut dimaksudkan agar tersangka bersedia untuk bercerita secara jujur dan memberikan informasi. Dwi menyebut AKP Dadang tengah mengalami gangguan mental. Kita saat ini menghadapi anggota yang sedang gangguan mental begitu. Sehingga kalau kita nanti pakai dengan kekerasan tentu dia nanti enggak akan terbuka. Jadi kita baik-baikin supaya dia terus terang bicaranya begitu, kata Dwi saat dihubungi Tribun News, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Sehingga, kata Dwi, pihaknya memperlakukan AKP Dadang dengan baik agar dia bisa jujur apa yang sudah ia perbuat. Jadi, terkait foto-foto yang beredar itu yaitu pada saat pemeriksaan yaitu upaya-upaya supaya pelaku ini mengaku benar-benar terbuka. Jadi ya kita baik-baikin dulu begitulah kira-kira, jelasnya. Terkuak motif sebenarnya AKP Dadang tembak AKP Ulil terkait pelaku tambang ilegal. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang Iskandar pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan subsidiar pasal 351 ayat 3. Adapun kata dia, AKP Dadang diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, motif dirinya menghabisi nyawa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil karena rasa tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap rekanannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, ujarnya. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuh Andri. Sementara itu, terkait tambang galian C yang diduga di backing AKP Dadang, kepolisian masih mendalami siapa sosok pemilik tambang tersebut. Sejauh ini yang baru ditangkap ialah sopir truk di tambang galian C tersebut. Sebelumnya, AKP Rianto tewas ditembak AKP Dadang yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari.
Aksi polisi tembak polisi ini terjadi di halaman Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. AKP Dadang diduga tidak senang dengan pengungkapan tersebut. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya AKP Rianto mendapat telepon dari Dadang terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, ia bersama timnya dan pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres. Sesampainya di Mapolres, pelaku diperiksa oleh penyidik, sementara AKP Rianto bertemu dengan AKP Dadang. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu langsung mengecek sumber suara. Di halaman Mapolres mereka melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, AKP Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Nyawanya pun tidak tertolong. Adapun AKP Dadang menembak AKP Rianto menggunakan senjata api pendek pistol jenis HS bernomor 260.139. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Selain 2 selongsong peluru di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 7 selongsong peluru di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Terungkap hubungan AKP Dadang dengan pelaku tambang ilegal yang ditangkap AKP Ulil. Hubungan AKP Dadang Iskandar dengan pelaku galian ilegal yang diamankan AKP Rianto Ulil Ansar akhirnya terungkap. Rupanya AKP Dadang Iskandar sempat meminta tolong kepada AKP Rianto Ulil Ansar. Namun karena permintaan tolongnya itu tidak direspon, ia akhirnya nekat menembak kepada AKP Rianto Ulil dari jarak dekat. AKP Rianto Ulil merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Sementara AKP Dadang Iskandar merupakan Kabak Ops di Polres Solok Selatan. AKP Rianto Ulil tewas usai ditembak AKP Dadang Iskandar di parkiran Mapolres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Polda Sumatera Barat, Sumbar, akhirnya mengungkapkan motif pelaku AKP Dadang Iskandar menembak rekan sejawatnya, AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Penyidik Polda Sumbar mengatakan AKP Dadang Iskandar merasa tidak senang karena rekannya dilakukan penegak